Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNJ Teknisi Nika Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai keluhan di handphone, baik itu hardware dan software ya. Dan caranya bisa di offline maupun online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online melalui jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nika Jepara. Dan di sini akan kita bahas salah satu yang dimana ada handphone Itel ya. Handphone Itel P55 5G ya. Untuk kondisi dari handphone Itel P55 5G ini adalah verifikasi pola ataupun verifikasi PIN ya, yang dimana hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan PIN pola layar. Saya lakukan data reset dengan metode tombol kombinasi, tetapi di akhir settingan muncul seperti ini, harus memasukkan PIN ataupun pola yang sebelumnya lupa. Hal tersebut tidak bisa kita masukkan karena lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya di bagian bawah. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, dapat dimasukkan di kolom yang sudah disediakan ya. Masukkan akun Gmail beserta klik selanjutnya, kemudian masukkan password dari akun tersebut, kemudian disetting ke selanjutnya. Handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat seperti di halnya handphone ini ya, di Itel P55 tersangkut verifikasi pola ataupun verifikasi PIN ataupun gunakan ke akun Google saya dengan kata kerennya adalah FRP bypass, kita harus membypassnya ataupun mengerjakannya dengan cara-cara tertentu. Di sini untuk kondisi dari P55 ini untuk versi Android dan keamanan belum kita ketahui karena kondisinya masih seperti ini ya. Baik, kita akan bahas di kali ini di handphone Itel ya, Itel P55 5G. Kita lanjut saja di settingan, kita bawa ke halaman awal saja, kemudian kita klik selanjutnya, kita klik di berikutnya, lalu lewati. Kita berhenti di jaringan WiFi seperti ini ya. Oke, di jaringan WiFi sudah kita lihat. Yang di mana untuk WiFi sudah terhubung. Di sini WiFi terhubung dengan normal dan kondisikan baterai di maksimal persentasenya ya agar lancar ya. Di langkah selanjutnya ya. Oke, kita langkah selanjutnya. Di sini langkah yang awal, kita klik di logo kotak-kotak ini ya, di bagian WiFi yang terhubung kita klik untuk logo kotak-kotaknya. Kemudian akan muncul bagikan kode QR dengan di sini ada Nerbi Beta ya. Kita klik di Nerbi Beta ini. Kita klik di Nerbi Betanya, kemudian siapkan Nerbi Beta, kita klik di lanjutkan. Kita lihat ada Nerbi Beta dan di sini untuk nama dari handphone sudah dapat kita lihat di P55 5G ya. Ada titik 3 di bagian kanan atas pojok ya, kita klik tuh bagian kanan atas pojoknya, kemudian kita klik setelan. Maka akan muncul Nerbi Betanya, di bagian bawah ada pelajari Nerbi lebih lanjut, kita klik untuk kalimat ini ya, pelajari Nerbi lebih lanjut. Kita tunggu sebentar, halaman bantuan muncul seperti ini. Dan kita menuju ke titik 3 kembali yang berada di pojok kanan atas. Kita klik untuk titik 3 ini. Ada 4 pilihan, kita pilih salah satu. Paling atas sendiri bagikan artikel, kita klik ya untuk kalimat bagikan artikel. Di sini berbagi artikel itu dengan apa? Kita lanjut saja. Di sini ada berbagai pilihan, kita pilih salah satu yaitu di Poenic ya. Aplikasi Poenic kita klik, maka akan muncul dua pilihan. Kita pilih di penampil teks ya, yang berada di atas kita klik di penampil teksnya. Kemudian muncul kata setuju dan mulai yang berwarna biru, kita klik. Di sini kita lihat ada berkas ya, yang dimana halaman Poenic kita pindah ke beranda. Apabila muncul login dari Google Play meminta update, silahkan kembali satu kali. Kemudian kita pilih di allow saja. Kita berpindah untuk berkas ini ke beranda ya. Di sini ada beranda, kita pindah ke sini, maka halaman dari Poenic akan muncul kata halaman untuk cari ya. Di sini kita klik untuk halaman cari ataupun ketikan alamat web, kita ketikkan VN-Room spasi bypass. Oke, untuk tulisannya ataupun kalimatnya seperti ini ya, VN-Room spasi bypass. Apabila dirasa benar dapat kita klik lanjut saja. Maka akan muncul suruh izinkan, kita klik di izinkan saja. Halaman VN-Room akan muncul yaitu paling atas sendiri, VN-Room bypass Google account 2025.
Untuk situs ataupun halaman dari VN Room Google Account 2025-nya kita buka, maka halaman VN Room akan terbuka seperti ini ya. Apabila ada iklan silakan, disembunyikan saja. Coba kita scroll ke atas seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan ya, dan kita menuju salah satu yaitu di open setting. Kita pilih di open setting, diklik open settingnya, kemudian akan muncul halaman pengaturan dari handphone ini ya. Coba kita lihat dulu untuk tentang ponsel saya ini ya. Ponsel saya ini kita klik, kita lihat untuk namanya adalah Itel P55 5G, kemudian versi Androidnya 13 ya. Untuk keamanan coba kita lihat dulu. Versi Android 13 kemudian keamanannya di 5 September 2024 ya. Untuk keamanannya lumayan tinggi dan Androidnya cuman masih di 13. Di sini dapat kita kembali setelah kita melihat versi Android dan versi keamanan, kita kembali sampai di menu pengaturan kembali seperti ini. Untuk langkah yang selanjutnya kita scroll halamannya ke atas seperti ini sampai menemukan kata fitur spesial. Di sini ada kata fitur spesial, coba kita klik untuk fitur spesialnya, kemudian dibawa ke halaman aksesibilitas. Kita klik di aksesibilitasnya, kemudian kita pilih satu yaitu di menu aksesibilitas. Kita klik di menu ini. Kemudian kita aktifkan pintasan dari aksesibilitas ya. Kita klik di menu aksesibilitasnya, pintasannya, kemudian kita pilih yang berada di atas, kemudian kita klik simpan, muncul logo hijau ini ya. Gunanya ini apabila nanti pengerjaan di langkah terakhir itu salah, ini ada gunanya untuk mempercepat pengerjaan. Apabila langkah kita benar, untuk logo hijau ini tidak ada fungsinya. Oke, dapat kita kembali sampai di menu pengaturan seperti tadi. Di sini menu pengaturan sudah dapat kita lihat ya, setelah kita melihat Android, keamanan, kemudian mengaktifkan ini, kita lanjut langkah selanjutnya, yaitu kita pilih di kesehatan digital dan kontrol orang tua yang berada di tengah ini ya. Kita klik di kesehatan digital dan kontrol orang tua. Setelah halamannya terbuka dapat kita scroll ke atas, paling bawah sendiri muncul siapkan kontrol orang tua, kita pilih untuk siapkan kontrol orang tuanya. Kemudian kita klik mulai, ada dua pilihan, kita pilih yang orang tua yang berada di bawah. Kemudian dapatkan family link berwarna biru, kita klik. Di sini ada dua pilihan, buka dengan, kita pilih yang Palm Store ya, wajib di Palm Store, kemudian kita klik hanya sekali. Akan muncul maaf aplikasi tidak ditemukan, cari aplikasi lain menarik lainnya, kita klik buka saja. Kita tunggu sebentar agar terbuka seperti ini. Setelah terbuka seperti ini, di kolom pencarian sebelah atas ini kita klik, kemudian kita ketikkan ACT, yang dimana sebenarnya kita akan mendownload ataupun memasang Activity Launcher ya. Ada kata Activity Launcher paling atas sendiri, berwarna keabu-abuan, berlogo roket meluncur ke atas. Ini kita pasang ataupun kita mendapatkan ya. Kita klik di kata mendapatkan. Di sini handphone akan mendownload dan memasang secara otomatis dari aplikasi peluncur ini ya. Activity luncur sudah kita install, maka kata menjadi buka ya. Di sini kalimatnya ataupun kata sudah berubah menjadi kata buka. Kita klik untuk kata buka. Kata sanggahan muncul, dapat kita klik OK, memuat dari 283 aplikasi, kita tunggu terbukanya dari peluncur aktivitas. Setelah terbuka dari peluncur aktivitas ini, dapat kita scroll untuk halaman dari peluncur aktivitas ini ya. Kita scroll ke atas terus sampai huruf P, lalu kita pelan-pelan kita mencari yang namanya penyiapan Android ya. Oke, sudah sampai huruf B, kemudian kita pelan-pelan kita mencari yang namanya penyiapan Android. Sudah dapat kita temukan penyiapan Android. Untuk kalimat penyiapan Androidnya ini kita klik seperti ini, maka pilihannya akan muncul dan di sini pilihannya banyak sekali ya. Apabila kita scroll itu pilihannya banyak sekali. Akan kita pilih salah satu tanpa logo gembok dan tanpa logo gerigi ya. Dapat kita lihat nomor satu tanpa logo gembok, kemudian kita berpindah ke belah bawahnya tanpa logo gembok, ini yang kedua. Kemudian kita scroll ke atas seperti ini sampai menemukan tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi ya. Di sini tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi sudah dapat kita lihat. Untuk kalimatnya adalah Google Android Setup Wizard Default Trampoline Activity.
Untuk kalimat ini kita pilih ataupun kita buka ya, apabila, jari kita tadi salah menyentuh salah satu ini dan, apa namanya, halaman dari layar handphone ini berubah ke, halaman tertentu, silakan, melalui ini ya, logo hijau ini kita klik, kemudian melalui asisten ucapkan activity launcher, maka halaman dari handphone akan berubah ke seperti ini kembali. Oke, apabila langkah kita benar, dapat kita lanjut saja dan, ini pengentasan dari aksesibilitas tidak ada fungsi ya. Di sini kita pilih yaitu tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi tadi, yaitu Google Android Setup Wizard Default-nya kita klik, maka akan muncul siapkan, penyiapan, itel P55, 5G seperti ini. Di bagian seperti ini kita pilih mulai ya, di sini kita klik di mulai. Hubungkan ke jaringan seluler kita lewati saja, kemudian menyiapkan ponsel perlu beberapa, menit tadi, akan muncul mulai salin data. Kita pilih di berikutnya ya, kita klik di berikutnya, kemudian kita klik di berikutnya kembali. Di sini kita pilih tidak ada kabel ya, kita pilih di tidak ada kabel, maka akan muncul salin tanpa kabel. Kita klik, akan muncul dua handphone yang berjajar, kemudian kita klik berikutnya seperti ini, menyiapkan info seperti ini dan dibawa kembali ke verifikasi pola ya, yang dimana ketika sebelum kita eksekusi tadi, apabila kita klik digunakan akun Google saya ini, kita dibawa ke verifikasi akun, yang dimana disuruh untuk memasukkan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini ya. Tetapi setelah kita eksekusi apakah ada perubahan, coba kita klik digunakan tanpa gunakan akun Google saya. Terjadi perubahan yaitu buka aplikasi Google di perangkat lain Anda, otomatis ada perintah untuk menggunakan handphone lain ya. Di sini saya gunakan handphone lain dulu, saya siapkan dan dapat kita lanjut dulu ya. Ini saya taruh di sini dulu. Kita lanjut untuk di sini kita klik di berikutnya, karena sudah kita siapkan handphone bantuan lain, kita klik di berikutnya. Kemudian kita klik di berikutnya kembali. Terakhir kali untuk halaman yang kita target untuk handphonenya adalah seperti ini. itel P55, 5G 055 ya. Ini halaman terakhir dan biarkan seperti ini. Kemudian kita ambil handphone yang kita gunakan bantuan ini ya. Di handphone yang ada, yang kita gunakan bantuan ini bisa di, Samsung, Realme, Vivo, bahkan itel juga boleh, yang dimana syaratnya ada akun Gmail beserta password-nya, kemudian ada jaringan WiFi yang terhubung ataupun jaringan data SIM ya. Dan setiap handphone pasti ada halaman Google, dapat kita lihat ada halaman Google seperti ini. Apabila tidak muncul di beranda awal, silakan cari di menu-menu tertentu yang penting menemukan halaman Google seperti ini ataupun, Google ya, intinya Google. Kita klik di halaman Google, kemudian di halaman pencarian ini kita ketikkan setup my device ya. Oke, untuk setup my device sudah, dapat kita lihat menunya paling atas sendiri. Sebelum kita lengkap menulis sudah muncul ya setup my device. Kita klik di bagian setup my device seperti ini. Apabila langkah kita benar akan muncul kata memulai, kemudian kita klik di berikutnya ya. Nanti apabila terhubung dan di sini muncul kalimat, silahkan klik dengan cepat saja ya. Kita klik di berikutnya, ini baru mencari perangkat. Apabila muncul seperti ini kita klik di berikutnya, kemudian kita klik salin. Handphone saya ada pola maka saya buka dulu. Di sini sedang menyalin akun Anda, kita tunggu untuk menyalin akun ya ke sini. Apabila nanti tersalin dengan otomatis, tidak ada gangguan ataupun error, maka layar di handphone ini akan berubah dengan sendirinya ya. Oke, seperti ini berubah dengan sendirinya untuk layarnya dan menghubungkan ke perangkat lama. Di sini sudah dapat kita lihat ya, lanjutkan penyiapan di itel P55. Bersiap menyalin seperti ini, kita tunggu untuk kalimat di sini muncul ya. Sebenarnya boleh diklik di jangan salin saat ini, tetapi untuk jaga-jaga saja apabila akun yang berada di sini kita sinkronkan ke sini belum terkirim dengan sempurna, buat jaga-jaga saja. Ini kita tunggu sampai di sini muncul suatu kata ataupun suatu kalimat yang berwarna biru biasanya ya. Kemudian baru kita klik di jangan salin. Kita tunggu bersiap menyalin perlu beberapa menit. Untuk video ataupun ini ya, momen ini tidak saya skip ataupun saya jeda karena caranya seperti ini ataupun memang agak lama sedikit. Oke, sudah muncul salin dengan cara lain.
untuk kalimat di sini bisa berubah-ubah, bisa salin, bisa, coba cara lain seperti dan lain sebagainya. Intinya tetap kita pilih di jangan salin yang berada di kiri ya, kita klik di jangan salin. Mendapatkan info akun dan dapat kita lihat untuk akun yang berada di sini tadi sudah berpindah di sini ya. Dapat kita geser untuk handphone yang kita gunakan bantuan ini dan kita lanjut. Di sini untuk akun yang kita, punya tadi dan kita kirimkan melalui setup My Device sudah dapat kita lihat, bla 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 @gmail.com. Kita lanjut saja, di sini kita pilih di jangan cadangkan ya. Apabila muncul jangan cadangkan silahkan, jangan cadangkan saja. Jika langsung, berikutnya silahkan pilih berikutnya. Di sini untuk atur layar sandi dapat kita lewati, kita klik lewati saja. Memeriksa info seperti tadi, di sini kita klik lainnya. Untuk, di sebagian ini kita lewati. Untuk akses tanpa membuka kunci perangkat kita lewati juga. Ada lagi kita klik lain kali. Menyiapkan ponsel Anda perlu beberapa menit, kita tunggu untuk reaksi ataupun halaman berikutnya muncul ya. Seperti ini, untuk halaman akan dibawa ke halaman awal yang dimana ada pilihan bahasa, yang dimana apabila kita setting nanti sudah tidak tersangkut di akun Gmail ya, ataupun di verifikasi pola tadi. Dapat kita setting dan di akhir video ini ada satu tugas yang penting yang harus kita selesaikan ya. Dapat kita setting dulu untuk halamannya ini seperti menyeting handphone biasa ya. Apabila tidak bisa tidak bisa berlanjut ke halaman selanjutnya karena di sini WiFi meskipun sudah terhubung tidak bisa maju ke halaman selanjutnya. Dapat ditunggu sebentar apabila memang lama untuk tidak bisa melaju ke settingan selanjutnya, silakan diputuskan untuk jaringan WiFi-nya, putuskan sambungannya seperti ini, kemudian kita kembali sampai di jaringan di halaman awal seperti ini. Baru kita mulai ya, kita klik di berikutnya, kemudian lewati di jaringan WiFi. WiFi ini yang sebelumnya terhubung kita klik. Apabila terhubung dengan otomatis maka untuk halamannya biasanya akan cepat meluncur ke halaman selanjutnya ya. Kita tunggu sebentar untuk melaju ke perjanjian pengguna seperti ini. Apabila di luaran sana memang untuk ke halaman ini lama, silakan putuskan dulu untuk jaringan WiFi-nya. Kita klik di berikutnya, menyiapkan ponsel perlu beberapa menit tadi, kita klik di jangan salin di bagian ini ya. Ini karena sudah bukan eksekusi lagi. Akun telah ditambahkan dan, untuk akun saya tadi 2 maka, agak lama untuk pengiriman tadi si setup ya. Kita klik di berikutnya mendapatkan info akun, layanan Google muncul, kita klik lainnya, kemudian kita klik setuju, memeriksa muncul kembali, kita tunggu halaman selanjutnya muncul, dan di sini kita klik di lainnya, kemudian lewati, kemudian lain kali. Menyiapkan ponsel kembali muncul beberapa menit, kita klik dilewati untuk masuk ke ID itel, kita klik OK. Atur layar kunci kita lewati juga dan pengguna ponsel juga kita lewati. Di sini kita pilih 3 tombol ataupun kita pilih yang tombol, kemudian kita klik berikutnya. Mempersiapkan ponsel Anda kembali muncul dan terakhir kali selamat datang di itel ya. Kita klik di logo anak panah berwarna biru ini. Handphone dibawa ke halaman launcher OS itel mengatur desktop Anda seperti ini ya. Yang dimana tadi saya katakan ada satu tugas yang penting yaitu kita harus menghapus akun yang berada di handphone ini yang tadi kita kirim. Karena akun kita dirasa penting ataupun handphone ini bukan milik kita ya harus kita hapus untuk akun yang kita kirim tadi ya. Di sini saya sarankan wajib hapus akun saja. Kita masuk di pengaturan ya, kemudian kita cari yang namanya pengguna dan akun, kita klik pengguna dan akun. Untuk akun yang kita kirim tadi kita hapus, apabila akunnya hanya satu ya silahkan klik hapus akun seperti ini, sudah selesai. Untuk di saya karena akun saya 2 ya, untuk itu saya hapus 2 kali. Di sini dapat kita lihat sudah selesai dan ada aplikasi peluncur aktivitas tadi bisa dihapus melalui pengaturan ya. Untuk sempurnanya sistem silahkan reset data pabrik saja. Untuk yang ini apabila ingin menghapus manual silahkan klik seperti ini. Masuk di masuk di setelan aksesibilitas, kemudian menu pintasannya kita nonaktifkan, maka sudah hilang untuk logo hijaunya tadi. Untuk menghapus aplikasi peluncur aktivitas silahkan masuk ke manajemen aplikasi lalu uninstall untuk peluncur aktivitasnya. Untuk lebih sempurnanya reset data pabrik melalui sistem ini kita klik kemudian kemudian reset data pabrik ya.
riset data pabrik di mana ya. Untuk riset data pabrik, silahkan cari apabila ingin riset data pabrik saja. Intinya seperti ini sudah bisa digunakan dan sudah tidak tersangkut kembali di akun Google. Bagi yang ingin meriset data pabrik, silahkan riset data pabrik untuk lebih sempurna saja. Sampai batuk ini. Oke, untuk di video kali ini di handphone Itel P55 5G dengan kondisi Android di 13. Kemudian keamanan di di September ya tadi ya, di September 2024 sudah dapat kita selesaikan untuk FRP-nya tanpa komputer dan tidak terlalu sulit untuk caranya. Semoga video ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan untuk like, comment, subscribe serta dukung ataupun support channel TNC Teknik Sindikat Jepara untuk lebih berkembang ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel TNC. Saya ucapkan semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknik Sindikat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.